Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul Ji'alah dan Al-Solf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Miati Putri Nudiska dengan NIM 22404061 dan teman saya Binti Khotimatul Aziza dengan NIM 22404060 dan teman saya Dita Amelia Pratama dengan NIM 22404062. Di sini kami akan membahas beberapa subbab mengenai Ji'alah dan Al-Solf. Ji'alah sendiri terdiri beberapa subbab, diantaranya yaitu yang pertama pengertian Ji'alah, yang kedua dasar hukum Ji'alah, yang ketiga rukun dan syarat Ji'alah, dan yang terakhir berakhirnya akad Ji'alah. Dan Al-Solf sendiri terdiri beberapa subbab, diantaranya yaitu yang pertama pengertian Al-Solf, yang kedua dasar hukum Al-Solf, yang ketiga rukun dan syarat Al-Solf, dan yang terakhir macam-macam Al-Solf. Pengertian Ji'alah. Secara etimologi, kata Ji'alah ini huruf jimnya bisa dibaca fathah, kasroh, atau dhamma, yang berarti pemberian kepada seorang karena melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, Ji'alah adalah memberikan imbalan atau upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa Ji'alah adalah suatu akad perjanjian untuk memberikan upah atau imbalan antar suatu pekerjaan yang masih belum pasti atau bisa dikerjakan. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum Ji'alah. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis. Dalam surat Al-Yusuf ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu su'al maliku waliman ja'a bihi himula biwairi wa ana bi zaimun. Yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat membalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surat Al-Yusuf ayat 12. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ba'duhum na'am wallahi inni la'arki walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayifuna fama ana birakin lakum hatta taja'alu laka ju'lan. Yang artinya, maka berkata seorang dari rombongan, ya Allah, demi Allah aku akan mengobati, namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian. Namun kalian tidak berkenan, maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Hadis riwayat Bukhari 215. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat Ji'alah. Rukun Ji'alah ada 4. Yang pertama yaitu ja'il, orang yang menjanjikan memberikan upah. Yang kedua yaitu pekerjaan. Yang ketiga ada upah. Yang keempat yaitu syi'at atau ucapan. Adapun syarat-syarat Ji'alah yaitu yang pertama baligh, berakal dan rasyid atau tidak dalam perwalian. Yang kedua yaitu upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang akan diberi kompensasi, wajib pekerjaan yang mudah. Yang keempat yaitu kompensasi materi yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad Ji'alah. Pembatalan dalam akad Ji'alah dapat dilakukan oleh belah pihak atau orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan akad Ji'alah atau orang yang mencari barang sebelum bekerja. Menurut mazhab Maliki menyatakan bahwa akad Ji'alah boleh dibatalkan sebelum pekerjaan belum dikerjakan. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafilah, akad Ji'alah dapat dibatalkan sewaktu-waktu sebelum pekerjaan selesai seluruhnya. Jika akad dibatalkan di awal atau di tengah berlangsungnya akad, maka hal tersebut tidak memiliki masalah karena tujuan dari akad tersebut belum terlaksana secara sempurna. Selanjutnya yaitu pengertian as-sarf. Al-sarf secara bahasa berarti al-ziyadah atau tambahan,
dan al-adl atau keseimbangan. As-sorof kadang-kadang dipahami berasal dari kata sorofa yang berarti membayar dengan menambah. As-sorof sendiri dalam istilahnya adalah akad jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. As-sorof secara bahasa dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Selanjutnya yaitu dasar hukum as-sorof. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa akalallahu al-bai'a wa karama robba faman ja'ahu mau'idatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi ada fa'ulaka ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya dari orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya atau terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Firman ini menyatakan bahwa kaum musyrikin menolak perdagangan yang diatur dalam agama Islam. Mereka menganggap bahwa perdagangan dengan konsep riba, sementara itu ditegaskan bahwa Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Landasan hukum perdagangan ini dapat digunakan dalam sistem perdagangan sorof, yang artinya sorof tidak boleh menunda-nunda karena dapat menimbulkan riba. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis riwayat Utsman bin Sa'id radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, la riba ila fil nisayaati, yang artinya tidak ada riba kecuali jika ada penundaan. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas yang mengangkat hadis tersebut. Telah jelas Rasulullah SAW menyampaikan jika dalam penundaan jual beli dipastikan akan adanya riba. Yang terakhir yaitu ijma. Dari ayat Al-Quran, hadis, dan ijma yang telah dijabarkan di atas dapat dijadikan patokan dalam pengambilan kesimpulan mengenai jual beli. Dinyatakan dengan jelas bahwa diperbolehkan adanya jual beli tetapi diwajibkan untuk mematuhi atau yang ditetapkan syariat. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat al-saf. Rukun sendiri ada 3, yaitu yang pertama pelaku akad. Pelaku akad ini terdiri dari penjual atau al-bai dan al-musyari atau pembeli. Yang kedua yaitu objek akad. Objek akad ini terdiri dari 2 objek, yaitu yang pertama valuta atau sof dan nilai tukar atau kurs atau yang disebut dengan si'rus sof, di mana kurs ini dapat diartikan ketetapan atas harga untuk penukaran valuta dengan valuta lainnya. Yang terakhir yaitu ijab qabul atau yang disebut dengan siwot. Ijab qabul atau siwot ini yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi. Dalam melakukan kegiatan al-saf ini tentunya harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya ada 4, yaitu yang pertama serah terima iftirak atau berpisah, di mana saat bertransaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah meninggalkan tempat bertransaksi tersebut. Yang kedua yaitu al-tamatsul atau sama rata. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenisnya.
Misalnya pertukaran mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika. Dan yang ketiga yaitu pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan dari salah satu pihak maupun kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila mengandung akad khiyar syarat, hukumnya tidak sah karena salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima. Sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Yang terakhir yaitu macam-macam al-sorf. Di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama transaksi spot. Transaksi spot yaitu pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Dan yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi ini merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Dan yang ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap ini merupakan transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu transaksi option. Transaksi option ini yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.